Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah wirid Masjid Ansarullah yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah malam ini dan sampai saat ini Allah masih memberikan kita nikmat, berbagai nikmat, termasuk diantaranya nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir datang ke masjid ini untuk beribadah mulai sejak tadi sebelum maghrib sampai sekarang ini dan sampai nanti. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan malam ini dibalasi hendaknya oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mari pula kita iringi dengan berselawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah wirid rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali kajian kita setiap hari Sabtu di minggu pertama atau di awal bulan dengan tema besar yaitunya hadis dan ilmu hadis. Pada bulan yang lalu sub dari tema kita adalah tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan ikhlas. Jadi kita masih mengkaji tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak terpuji. Pada bulan yang lalu sudah kita bacakan sebuah hadis yang sering sekali dibaca, disampaikan apabila kita membahas tentang ikhlas. Hadis itu sangat populer. Namun hadis itu sering diberi judul yaitu hadis tentang niat. Namun apabila kita lihat kajian-kajian tentang ikhlas, hadis ini paling sering dijadikan sebagai dasar. Sebelum kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya, kita jelaskan kesimpulan dari hadis yang telah kita jelaskan bulan yang lalu. Hadisnya sangat populer. Nabi bersabda, apa kata Nabi? Dari Umar bin Khattab. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku mendengar. Jadi kalau dalam ilmu hadis apabila kata-katanya sami'tu, sami'tu ya, aku mendengar. Itu bagaimana bayangan kita?
Dalam ilmu hadis, maka Umar bin Khattab waktu itu berada dekat dengan Nabi. Sama jawab kuah. Terdengar langsung oleh dia Nabi bersabda, terdengar di telingonya, lalu nampak dia Nabi itu sedang mengecek. Jadi kalimat yang dipakai dalam sanad hadis itu ada maknanya. Dan ini adalah kata-kata yang paling tinggi, kalau bahasa kininya akurasinya. Jadi kalau sami'tu katanya, percaya selawat tuh, bahwa Umar bin Khattab selaku sahabat nampak bana denyo Nabi mengecek, terdengar langsung di telinga. Tidak ada perantara, tidak ada hijab, apalagi dari orang lain. Jadi tidak banyak itu kata-kata yang mengawali sami'tu. Di dalam ilmu hadis itu namanya sigot tahammul wal ada. Jadi ada menerima, ada menyampaikan. Jadi kalau menerimanya dengan kata sami'tu itu ya sabana pasti. Ya bana pasti Umar bin Khattab itu mendengar dari Nabi, dan ya bana nampak dengan Nabi mengecek. Apa kesimpulannya? Hadis ko pasti sahih itu. Seorang Umar bin Khattab adalah khalifah kedua dalam Islam yang sangat terkenal. Tidak mungkin gayanya berbohong, berdusta. Jadi tidak boleh dipakai sembarangan kata sami'tu ini. Kalau tidak nampak bana di awak, orang tu mengecek, tidak nampak dek mata kepala awak. Itu namanya ilmu hadis. Sampai ke situ dikaji. Maka orang yang membaca hadis ini, termasuk awak yang sudah hidup di abad-abad yang sangat jauh ini, sudah yakin, wah hadis ini benar-benar didengar oleh Umar bin Khattab. Nabi bersabda waktu itu. Apa kata Nabi? Innamal a'malu bin niyat. Kan populer hadis itu. Wa innama likulli imri'im ma nawa. Itulah intisarinya hadis itu. Walaupun hadis itu panjang sebenarnya. Apa intisari hadis ini? Yang pertama adalah bahwa sesungguhnya setiap amalan, amal itu jamak dari amal. Jadi kalau amalun itu amal. Kalau a'mal berarti amalan-amalan. Bahwa sesungguhnya, atau dengan bahasa pesantren, hanya sesungguhnya segala amalan itu tergantung dengan niat. Jadi kalau tidak diniatkan, maka amalan itu tidak ada artinya. Jadi apapun ibadah dalam fikih, lihatlah kitab-kitab fikih, rukun yang pertamanya niat. Apakah niat ini dibaca, dilafazkan, diungkapkan atau tidak? Itu pasal berikutnya. Tapi harus berniat. Karena hadis inilah dasarnya. Hanya sesungguhnya segala amalan itu bergantung dengan niat. Tidak sah amalan kalau tidak berniat. Wa innama likulli imri'im ma nawa. Dan hanya sesungguhnya bagi seseorang atau bagi siapa saja ma nawa, apa yang diniatkannya. Apa maksudnya? Nangka dapet dawa, nangka wak tarimo adalah apa yang kita niatkan. Nah, kalau begitu kita sendirilah yang pasti tahu apa niat kita. Niat itu disebut orang biasanya nawaitu. Kalau bahasa Indonesianya bisa juga motif yang mendorong awak melakukan sesuatu, itu namanya nawaitu, niat.
Makanya ulama membagi dua, boleh niat itu dibaca, boleh juga enggak. Sahkah solat kalau enggak dibaca usolli fardol maghrib? Ya, salah sarakaatin mustaqbilal kiblah, ya, makmuman, sah asal laiba niat. Nah, makanya niat itu al-qasdu, sebuah kesengajaan. Nah, berarti niat itu beradonya di siko. Jadi dua. Yang pertama, bahwa sesungguhnya segala amalan tergantung dengan niat. Dan bagi seseorang hanyalah apa yang diniatkannya. Maka hadis ini dijadikan sebagai dasar untuk menunjukkan inilah hadis tentang ikhlas. Kenapa? Karena sejarah munculnya hadis ini terkait erat dengan sebuah kisah di mana ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, maka Nabi suruh semuanya untuk pindah. Artinya pindah ini perintah Allah, hijrah ini perintah Allah. Banyak dalam Quran ayatnya tuh. Orang yang pindah ini namanya disebut kaum muhajirin. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansor. Orang muhajirin dan orang ansor ini disebut as-sabiqunal awwalun. Ada orang yang waktu diperintah oleh Allah, dihimbau oleh Nabi Muhammad hijrah itu ndak bersedia. Nan sabananyo ndak bersedia. Banyak yang bersedia. Salah satu yang tidak bersedia itu namanya kemarin disebut muhajir namanya. Muhajir lo namanya. Namun kenapa akhirnya dia mau pindah? Karena muhajir ini baru saja ditolak lamarannya oleh seorang gadis. Waktu itu dia habis melamar seorang gadis, lamarannya ditolak. Kenapa ditolak? Karena dia akan pindah bersama Nabi. Sedangkan muhajir enggak nio pindah loh. Wah, berubah pikiran muhajir nih. Kalau gitu pindah lo lah ambo. Maka sampailah ke Nabi kisah kok. Lalu Nabi bersabda, sambungan dari hadis kok. Nah, kalau nan dua potong tadi kan populer tuh. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sambungannya ini tidak populer. Faman kanat hijratuhu ila ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul, nah berarti hijrahnya itulah yang karena diperintah Allah, karena dia mengikuti perintah Allah, karena Allah yang menyuruh. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia, mengharap duniawi, itulah yang akan didapatnya. Au imra'atin, nah, disebut langsung, atau karena motif seorang perempuan. Nah, itu yang disentil tadi itu adalah muhajir tuh. Nyokap ini mau hijrah karena perempuan yang menolak lamarannya itu hijrah. Kalau begitu ambo hijrah lo lah. Atau karena seorang perempuan yatazawwajuha, maka dia akan menikahinya. Apa yang dimaksud oleh hadis ini? Yang dimaksud oleh hadis ini, kalau niat hijrahnya itu hanya karena ingin mendapatkan perempuan itu, ya insya Allah dapat dia. Tapi apakah dia dapat pahala sebagai orang yang mengikuti perintah Allah? Perintah Allah kan berarti ibadah. Nah, maka Nabi mengatakan di sini, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu adalah kepada apa yang dia niatkan. Di mana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kalau motif
atau yang mendorong, atau nawaitu yang kita pasang di dalam diri kita itu untuk sesuatu, ya sesuatu itu yang dapat. Itu pahalanya enggak. Mudah sekali memahami ikhlas itu kalau dikaitkan dengan ibadah. Misalnya kita melaksanakan sebuah ibadah, misalnya saja sholat duha. Ada orang sholat duha rutin tiap hari, tidak pernah tinggal, atau kok tinggal sekali-sekali. Kalau kita tanya, mungkin tidak lain mau terus terang, kan? Tapi ada yang termotivasi karena ingin usaha lancar, bisnis awak lancar, atau apa yang diinginkan dikabulkan Allah. Yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh misalnya, lalu dilazimi sholat duha. Itu batu, ya insya Allah itu dapat, yang itu dapat. Laibah pahala tu. Kembali ke hadis kau, innamal a'malu bin niat. Sama je orang berlomba musabaqah sekalipun, musabaqah tilawatil Quran. Kalau niatnya mendapatkan trofi itu atau tabanas atau bonus itu, ya mudah-mudahan dapat. Tapi kalau nawaitunya tidak karena trofi, karena tabanas atau karena bonus itu, dapatlah hanya pahala baca Quran tu. Lagi kalau rancak-rancak dengan irama yang merdu, itu pahalanya sangat tinggi. Kadang-kadang diniatkan mana untuk itu, dan itu tidak lo dapat, dan pahala tidak lo dapat. Jadi kita mendapat pelajaran dari sini. Sama dengan orang bekerja di selain ibadah, pekerjaan rutin sehari-hari, laiba pahala awak tu. Misalnya awak pegawai negeri, jadi pegawai negeri kau laiba pahala kau. Ya tergantung kepada niatnya. Jadi kalau ibadah niatnya adalah, kenapa ibadah ini dikerjakan? Karena diperintah oleh Allah, karena ingin meninggikan kalimat Allah, karena ingin mencari ridho Allah. Mudah-mudahan berpahala. Tapi kalau karenanya, tapi itu niat ya, niat itu adanya di sini. Awak saya nan tahunya dengan Allah. Walaupun mulut awak membela banalah, ya, membela dengan berbagai argumen, Allah Maha tahu. Kalau kita karyawan, pegawai, atau apapun pekerjaan kita sebagai manusia biasa, untuk dapat pahala, yang pertama niatnya. Misalnya kita pegawai negeri atau pegawai swasta, mengerjakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh sesuai peraturan, dan tidak menerima yang bukan hak kita. Ini kita kerjakan dalam rangka mencari penghidupan untuk anak dan istri. Insyaallah berpahala. Berpahala. Tapi kalau tidak seperti itu, ya insyaallah yang diniatkan itu dapat. Kadang-kadang mohon maaf kok di Ambo pegawai negeri, Ambo contohnya diri Ambo kan. Misalnya yang pertama kali menjadi ukuran untuk penerimaan gaji dan tunjangan tiap bulan itu adalah absen. Yang penting absen kok panuh sesuai je waktunya. 7.30 absen, tidak terlambat. Tapi di antara itu hilang. Entah kama-kama, tidak ada mengerajuan-kerajo baik-baik, bersungguh-sungguh sesuai aturan. Bekolah tiba saya menjelang absen balik. Absen terakhir pukul 4. Tapi absennya bagus, tidak ada pernah terlambat, tidak ada pernah terlewat, tidak ada pernah lupa. Full, full. Maka bendahara mentransfer gajinya full. Begitu pula tunjangan kinerjanya.
Bahkan tunjangan kinerja itu kalau kini dasarnya baru absen. Tapi di tengahnya hilang, entah kemana-kemana. Mungkin alasan pagi itu pergi sarapan dulu, tapi sarapannya 2 jam. Sudah absen, bahkan lebih 2 jam, laka siang saya tiba. Kira langsung jepit anak. Lai bapak halo tu. Balik salah kawak surang-surang. Kita kerjakan pekerjaan sebagai pegawai negeri, pegawai swasta ini untuk memberi nafkah anak bini. Karena Allah memerintahkan awak laki-laki kau bekerja mencarikan nafkah. Dikerjakan dengan baik-baik, sungguh-sungguh sesuai aturan yang berlaku, tidak menerima yang bukan hak awak, insyaallah berpahala. Ini sama dengan ibadah tadi, diniatkan saja untuk menjalankan perintah Allah. Kalau seandainya solat kita tadi itu membukakan pintu rezeki kita, melancarkan bisnis kita, itu bonusnya. Nah, ini yang berat. Sedangkan yang menghabiskan waktu kita itu kebanyakan adalah aktivitas kita duniawi. Ibadah berapalah? 5 yang wajib sehari semalam. Beko tambah kalau duha. Tambah sunat-sunat rawatib, tambah malam tahajud. Nah itulah. Lalu selain itu kita bekerja, diisi dengan aktivitas. Maka supaya aktivitas yang kita sebut dengan ibadah ghairu mahdoh, kalau yang ibadah mahdoh itu kan sholat, puasa, zakat, haji, itu mahdoh. Tapi yang ghairu mahdoh ini yang aktivitas biasa, ritual sosial. Nah, maka dengan hadis ini kita belajar sesungguhnya segala amalan tergantung niat. Dan bagi seseorang adalah apa yang diniatkannya. Nah, contohnya sudah ada di dalam kasus hijrah ini. Bu-ibu, bapak-bapak, kita lanjutkan hadis berikutnya. Oh, tadi ada satu lagi. Mengerjakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan tidak menerima yang bukan haknya. Nah, kalimatnya bukan menerima. Yang bukan hak saja tidak diterima, apalagi kalau mencari yang bukan hak. Mohon maaf, kadang-kadang ingin promosi ya, jabatan, bercari-cari jalan. Bercari-cari tidak jalan saja yang bercari-cari. Bercari-cari lo link ya yang bisa. Itu tidak apa-apa lo itu, malah berdosa. Kok terjebak lo dengan yang namanya riswah. Apa itu riswah? Sogok menyogok. Ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang menyogok dan yang disogok. Wa ma yamsi bainahuma, termasuk calonya yang menghubungkan antaranya. Sama-sama masuk neraka. Jadi yang tidak hak saja enggak diterima, apalagi mencari-cari nandak awak. Itu tambah salah. Jadi kalau kita bertanya selalu, lai ko bapak lo ambo kan tiap hari ke bertukang, ya membuat rumah orang, tapi kan ambo diupah. Apa bedanya dengan pegawai, dengan karyawan? Kan diupah juga, namanya gaji, honor. Kalau tukang ataupun petani dan sebagainya itu kan namanya upah. Sama saja, diniatkan dengan ikhlas. Apa niatnya? Mengerjakan ini dalam rangka mencari hidup untuk memberi nafkah anak istri. Di kerajaan lo elok, tidak ada tipu tepok dah. Ketika dicalian kerajaan itu berancang-ancang kerajaannya, lapai pengawasnya, lapai nampunyonya. Allah saya tahu, tidak apa-apa lo. Upah tetap terima. Asal bekerja sehari itu tiba dan bekerja, upah pasti terima. Karena itulah akad ya. Tapi kan pertanyaannya tadi, kaitu saja kerajaan sama hidup kau itu nama apa lo leh? Kadang lah terambek lo solat gara-gara bekerja kau lupa. Baik itu pekerja kantor, pekerja di pertani, pekerja di sawah, pekerja tukang, kan tidak tertutup kemungkinan. Dia asik bekerja lah lewat sewaktu. Anda waktu solat afdol tidak lo terkaja. Banyaknya rugi.
Belajar kita dari hadis ini, tentu itu maksudnya. Lai dapet tu upah tu dapet juga sama dengan ini. Akhirnya dia menikahi perempuan tu, maka berubah namanya menjadi Muhajir Ummu Qais. Nah, itu bisa dia tengok nama siko, ketiklah di siko Muhajir Ummu Qais. Nah, itu ceritanya tuh. Jadi karena dia sudah menikahi perempuan itu namanya Ummu Qais. Lai menikah juga jadinya. Kan dapat juga yang duniawi tadi. Nabi bersabda, wa man kanat hijratuhu ila imra'atin yatazawwajuha. Kalau hijrahnya itu karena padusi, karena mengharapkan perempuan tua, ya insyaallah nya akan menikahinya. Dalam sejarah diceritakan lagi, maka berubah namanya menjadi Muhajir Ummu Qais. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita lanjutkan hadis berikut. Hadis berikut hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Diceritakan seseorang datang ke Nabi. Ja'a rajulun. Itu kalimatnya. Datang seorang laki-laki ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia bertanya atau berkata, ar-rajulu yuqatilu lil maghnami war-rajulu yuqatilu liz-zikri war-rajulu yuqatilu liyura makanuhu faman fi sabilillah. Qala man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Rawahul Bukhari. Apa artinya tuh? Ada seseorang datang ke Nabi, seseorang kok tidak disebut namanya di siko, dan ninyo bertanya, bahwasanya ya Rasulullah, ada orang, disebutnya berperang, berjuang, berjihad untuk mengharapkan ghanimah. Ghanimah itu artinya rampasan perang. Dia ada orang berjuang, berjihad untuk mengharapkan mendapat harta rampasan perang. Warrajulu, dan ada pula orang yang berjuang berperang untuk mencari nama, lidzikri, supaya disabut-sabut orang. Warrajulu, dan ada pula orang yang berperang liyura makanuhu, untuk mencari posisi, mengincar sebuah kursi, ya, ini kan kursi. Faman fi sabilillah, dari nang ketiganya itu siapa yang disebut fi sabilillah ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang, berjuang, berjihad untuk meninggikan kalimat Allah, agar kalimat Allah ini menjadi tinggi, agama Islam ini tinggi, fahuwa fi sabilillah. Itu yang disebut orang-orang yang fi sabilillah. Apa arti dari hadis ini? Hadis ini menegaskan kalau kita berjihad sekalipun, atau awak berjuang ke tengah, kalau zaman dulu kan melawan musuh, kalau kini mungkin tidak lah ya. Namun motifnya itu yang pertama mencari keuntungan. Maghnami itu ghanimah, dulu tuh ghanimah tuh kalah dewa musuh, dapat harta rampasan perang. Karena mengharapkan itu kita berperang, maka itu tidak disebut berjuang di jalan Allah. Atau karena yang kedua, mencari nama, supaya disabut-sabut orang, awak kau sebagai orang yang gigih berani, disebut orang sebagai pahlawan, disebut orang hebat. Tidak juga itu dah.
atau untuk mencari posisi. Jadi kita berjuang, berjihad untuk mengharapkan suatu posisi. Kalau kini namanya itu kursi. Ketiga-tiganya itu kata Nabi tidak satu pun yang disebut dengan berjuang fisabilillah. Walaupun awak berjuang tuh sambil memekikkan kalimat Allahu Akbar, maju. Yang niat itu kan disiko. Enggak disiko. Tapi disiko. Itu niat awak lah itu memang sabananya untuk li'la'i kalimatillah. Litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Agar agama Islam ini, agar agama Allah ini tinggi. Nah, kalau itu fahuwa fi sabilillah. Jadi hadis ini sebenarnya menguatkan ataupun menambah hadis tadi. Kalau hadis tadi kaitannya dengan kasus hijrah, langsung diarahkan sejarahnya ke seseorang yang bernama Muhajir. Kalau ini lebih umum. Nah, sekarang apakah kita namakan fisabilillah, berjuang berjihad di jalan Allah, akan disebut sebagai berjuang di jalan Allah fisabilillah kalau nawaitunya, motifnya untuk meninggikan agama Allah, tidak mencari labo duniawi, tidak mencari namo, tidak mencari posisi atau kursi. Nah, makanya berdasarkan hadis ini Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin dibagi tiganya ikhlas nih. Imam Al-Ghazali itu banyak dirujuk di dalam materi-materi akhlak, karena beliau termasuk ya lengkap ya kompetensinya sebagai ulama. Ada yang mengatakan dulu itu filosof. Jadi kalau ada orang ngecekin filosof gini, Imam Ghazali itu dulunya filosof. Tapi selama jadi filosof beliau itu mengalami kegalauan. Bukan filsafat kau salah, tapi kayaknya kau alunan sabananya lah. Lalu beliau uzlah kau menyendiri dari keramaian. Ya kalau bertapa itu kalimatnya kan tidak kalimat cocok, tapi uzlah namanya. Tinggal filsafat itu beralih menjadi sufi. Maka kata Imam Al-Ghazali ada 3 kategori ikhlas. Yang pertama disebut dengan ikhlas namun berharap duniawi. Nah, artinya ikhlas juga tapi harapannya adalah, motifnya adalah duniawi. Yang kita contohkan misal bersedekah itu kan jelas ibadah. Ada orang dengan motif untuk menolak bala, niat bersedekahnya itu, nah, insya Allah balanya tertolak. Nah, tapi kata Imam Al-Ghazali itu ikhlas tapi berharap duniawi. Nah, itu dapat, maka dia akan mendapatkan manfaat duniawi. Ada orang pemurah ya, di mana saja lewat ada orang minta sumbangan di jalan, di masa lalu mau sumbangan masjid, musola, mau sumbang kebakaran, termasuk sumbangan 17 Agustus, agih taruh sekurang-kurang 2.000. Habisnya piti 20.000 deh ya. Kalau dari Siko ke Pokan atau dari Siko ke Padang, tidak masalah bagi dia. Ya mudah-mudahan diselamatkan juga oleh Allah dalam perjalanan kau. Jadi diniatkannya dengan bantuan yang saketek kau, Allah pelihara juga awak dalam perjalanan kau. Itulah ikhlasnya tuh, magiah sumbangan tuh. Ya lah ikhlas. Tapi ikhlas kategori 1 kata Imam Al-Ghazali, yaitu harapannya lancar perjalanan, selamat sampai tujuan. Ya. Karena kadang-kadang berombongan ada sebagian yang
banyak halangan di perjalanannya. Oh, alhamdulillah kami lay lancar seh. Ada kawanan di Mabesuo celengan diisi. Ada seperti itu. Lay ikhlas tuh, lay ikhlas tetapi sambil berharap duniawi. Maka kata beliau, kategori ikhlasnya kategori bawah. Yang kedua, ikhlas juga berharap nanti syafaat di akhirat, manfaat ukhrawi. Karena takut masuk neraka dan sangat berharap dimasukkan Allah ke dalam surga, kita kerjakanlah semua perintah-perintah ini. Itulah ikhlas tuh Ustaz. Awak mau melaksanakan sholat, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, maksiat-maksiat yang larang Allah. Lah ikhlas tuh. Dek takut masuk neraka dan ingin Allah sayang ke awak masuk surga awak nanti. Lah ikhlas tuh. Menurut Imam Al-Ghazali, itulah umumnya ikhlas yang diamalkan oleh umat Islam. Ikhlas tapi berharap manfaat ukhrawi atau syafaat nanti di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia awak lay laksanakan terus perintah ko masuk surga awak. Dari kita hindari terus perbuatan-perbuatan larang Allah ko masuk dihindarkan awak dari neraka. Nah, yang paling tinggi adalah yang ketiga. Ikhlas dan tidak berharap apa-apa. Itu apa yang diharapkan? Hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah yang diharapkan. Maka di dalam ayat, dalam hadis banyak itu. Maka li'la'i kalimatillah tadi, untuk semata-mata meninggikan agama Allah, mengangkat agama Allah, meninggikan kalimat Allah, itu sama dengan berharap ridho Allah. Jadi bagaimana caranya? Melaksanakan sesuatu tadi, yuk karena Allah yang memerintah, gitu. Lalu menghentikannya, yuk karena Allah yang melarang. Kalau ibarat di sekolah atau di madrasah, anak-anak sekarang kan di madrasah, di sekolah-sekolah lah banyak lo sholat duha. Iya Pak ya, sholat duha dulu jam 9 tuh aku masuk balik. Nah, carilah anak-anak awak tuh. Kadang payah mengampuangnya sampai menamu sholat duha. Jadi sholat duhanya tuh bukan karena disuruh guru, bukan karena jadwal sholat duha itu masuk ke jadwal sekolah, jadwal pelajaran. Karena nyo sadar Allah memerintahkan kita untuk sholat duha pada waktu matahari sudah naik gitu. Nah, kalau yang bakajar-kejaran dulu jo guru, bakaja lu baru dapet bodoh semayang. Ah, lima apa lu tuh? Kan itu pertanyaan awak tuh. Mirip dengan itu. Maka hari ini pemerintah menggagas namanya kurikulum cinta. Nah, tanyalah ke orang-orang yang meraja di madrasah, lah batu kalau kurikulum gini. Namanya kurikulum berbasis cinta. Nah, ada di situ. Dimulai ketik di situ kurikulum berbasis cinta. Apa maksudnya tuh? Di antara maksudnya adalah apapun nanti yang diprogramkan seperti pembiasaan di sekolah, di madrasah itu tidak lagi karena peraturan, tidak lagi karena hukuman, tidak lagi karena disuruh guru, apalagi kalau dipasok guru. Nah, besok kalau indak duha, sekali indak duha, sekian dan doanya. Nah, kalau mau itu jalun. Tapi karena cinta. Apa artinya karena cinta? Karena diperintah oleh Allah Sang Maha Pencipta. Makanya bawa karajon. Nah, itu seperti itu kira-kira analoginya. Itu yang disebut dengan ikhlas, tidak berharap apa-apa. Lalu apa yang diharapkan? Hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang yang protes, itu ada yang diharapkan tuh. Iya ada, tapi yang diharapkan itu hanya ridho Allah. Apa artinya? Kalau Allah mau ingin masukkan ke surga, itu hak prerogatif Allah. Pokoknya diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah malam ini tambahnya cik hadisnya.
dan hanya memperkuat hadis yang pertama. Tapi kedua-dua hadis ini jelas kesimpulannya bahwa ikhlas sebagai akhlak terpuji, motif ataupun nawaitunya memang tidak boleh lari lillahi ta'ala, li'i'la'i kalimatillah, atau karena ingin mengharap ridho Allah. Nah, mudah-mudahan dibukakan pintu hati kita, bisa awak memahami tentang ikhlas. Yang paling penting bisa awak mengamalkan yang namanya ikhlas. Tentu tanpa Allah mudahkan, tanpa Allah bukakan hati kita, ayo payah mana ikhlas. Barek dan tantangannya banyak. Mudah-mudahan kita tambah hadis-hadis berikutnya di pertemuan yang akan datang. Banyak maaf atas segala salah dan khilaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat dah. Lewat Sangin. Enggak apa-apa. Lewat sini.